Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Lintang di mata pelajaran ekonomi. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar darinya. Nah, pertemuan sebelumnya Ibu sudah membahas tentang indeks harga. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang inflasi. Sebelumnya, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian inflasi. Yang kedua, menjelaskan penyebab inflasi. Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis inflasi. Yang keempat, menjelaskan cara menghitung inflasi. Yang kelima, menjelaskan dampak inflasi. Dan yang keenam, menjelaskan cara mengatasi inflasi secara garis besar. Nah, langsung saja ya ke pembahasannya. Pengertian inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga barang secara umum dan terus-menerus atau kontinu. Nah, kontinu itu berkelanjutan atau jangka panjang. Jadi, ketika harga barang itu naik secara terus-menerus dalam waktu beberapa bulan atau bahkan dalam 1 tahun, sehingga keadaan tersebut disebut inflasi. Nah, inflasi juga secara umum terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada jumlah uang yang diperlukan. Selanjutnya ada penyebab inflasi. Yang pertama ada administrasi krisis, yaitu harga barang dan jasa tertentu yang tingkat harganya ditentukan secara sepihak oleh pemerintah. Yang kedua ada supply shock, yaitu suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan perubahan harga. Misalnya terjadi gagal panen pada bawang. Nah, sedangkan yang bisa dipanen itu jumlah bawangnya itu hanya sedikit. Berarti barang yang di pasaran itu semakin langka sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga. Yang ketiga, jumlah uang yang beredar. Terlalu banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Hal ini yang disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah uang yang beredar dengan jumlah barang yang tersedia. Nah, kenapa tidak seimbang? Karena ketika masyarakat memegang uang terlalu banyak, pasti daya beli masyarakat itu akan meningkat, sedangkan barang yang di pasaran itu terbatas sehingga bisa menimbulkan kenaikan harga yang dapat menyebabkan inflasi. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, inflasi menurut tingkat keparahan. Yang kedua, inflasi menurut sumbernya. Yang ketiga, inflasi menurut penyebabnya. Inflasi menurut tingkat keparahan terbagi menjadi 4. Ada inflasi ringan. Inflasi ringan yang laju inflasinya itu kurang dari 10%. Nah, yang kedua, inflasi sedang, yang laju inflasinya itu 10% sampai 30% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, yang laju inflasinya 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, ada hyperinflasi atau inflasi sangat berat, yang laju inflasinya lebih dari 100% per tahun. Inflasi menurut sumbernya terbagi menjadi 2, ada inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Inflasi dalam negeri itu inflasi yang terjadi akibat defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan cara mencetak uang baru dan gagalnya pasar yang dapat mengakibatkan kenaikan harga. Nah, defisit itu ketika pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Misalnya ketika pengeluaran pemerintah itu lebih banyak dan untuk menutupi defisitnya itu dengan cara mencetak uang baru. Nah, dengan mencetak uang baru itu bukan solusi, tetapi akan mengakibatkan inflasi. Yang kedua, inflasi luar negeri. Inflasi yang terjadi ketika naiknya harga barang impor. Nah, inflasi menurut penyebabnya ada 2. Yang pertama, inflasi karena kelebihan permintaan atau demandful inflation. Yang kedua, inflasi karena kenaikan biaya produksi, cost push inflation.
Nah, inflasi karena kelebihan permintaan itu terjadi karena tingginya permintaan masyarakat terhadap suatu barang. Nah, sedangkan barang yang diproduksi itu tidak sebanding dengan permintaan masyarakat, sehingga barang tersebut menjadi langka dan harganya itu akan mengakibatkan kenaikan harga. Yang kedua, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Nah, karena naiknya biaya produksi suatu barang sehingga harga barang akan terus mengalami kenaikan. Nah, kita akan membahas tentang menghitung inflasi. Untuk menghitung laju inflasi dapat digunakan rumus sebagai berikut. Laju inflasi sama dengan IHKT dikurangi IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. Nah, IHKT di sini adalah indeks harga konsumen periode T atau periode yang akan dihitung atau tahun sekarang. Nah, IHKT-1 itu adalah indeks harga konsumen periode sebelumnya. Langsung saja ya ke contoh perhitungan inflasi. Di sini diketahui IHK bulan Agustus 2015 sebesar 115,34. IHK bulan September 2015 sebesar 125,30. Nah, yang ditanyakan hitunglah laju inflasi bulan September. Di sini IHKT-nya itu adalah bulan September. IHKT-1-nya itu adalah bulan Agustus. Nah, kita hitung dengan rumus laju inflasi sama dengan IHKT dikurangi IHKT-1 dibagi IHKT-1 dikali 100%. Nah, IHKT-nya itu adalah IHK pada bulan September 2015, 125,30 dikurangi IHKT-1-nya IHK pada bulan Agustus 2015, yaitu sebesar 115,34 dibagi IHK pada bulan Agustus 2015, 115,34 dikali 100%. Hasilnya itu 8,64%. Jadi, laju inflasi bulan September itu adalah sebesar 8,64%. Nah, sehingga laju inflasi bulan September itu masuk ke dalam kategori inflasi ringan. Kenapa dikatakan kategori inflasi ringan? Karena inflasinya itu kurang dari 10% per tahunnya. Nah, selanjutnya dampak inflasi. Inflasi juga dapat berdampak terhadap pendapatan, terhadap ekspor, terhadap minat orang untuk menabung, dan terhadap kalkulasi harga pokok. Yang pertama, dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat menguntungkan produsen, tapi inflasi juga dapat merugikan seseorang yang berpendapatannya tetap. Yang kedua, dampak inflasi terhadap ekspor. Harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing berkurang. Nah, suatu negara juga akan mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang yang mengakibatkan jumlah penjualan itu kecil sehingga devisa yang diperoleh suatu negara juga kecil. Yang ketiga, terhadap minat orang untuk menabung. Nah, pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena adanya laju inflasi. Nah, minat orang untuk menabung itu akan berkurang. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok, di mana keadaan inflasi ini menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau terlalu besar. Akibatnya, penetapan harga pokok tidak tepat dan akan mengacaukan perekonomian, terutama untuk produsen. Cara mengatasi inflasi. Inflasi itu bisa diatasi dengan 3 cara, yaitu yang pertama dengan kebijakan moneter, yang kedua kebijakan fiskal, yang ketiga kebijakan lainnya. Kebijakan moneter itu bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, di mana dilakukan dengan cara kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, kebijakan pasar terbuka. Nah, kebijakan penetapan persediaan kas yaitu meningkatkan persediaan kas di bank umum. Kebijakan diskonto yaitu meningkatkan suku bunga. Nah, kebijakan diskonto ini di mana ketika bank menaikkan suku bunga sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menabung di bank. Nah, kebijakan pasar terbuka yaitu jual beli surat utang negara kepada masyarakat, di mana ketika surat dijual maka diharapkan uang itu akan mengurangi jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, kebijakan fiskal.
Nah, kebijakan yang berhubungan dengan pemerintah bisa dilakukan dengan cara yang pertama menaikkan tarif pajak, yang kedua menekankan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya, kebijakan lain yang bisa dilakukan yaitu yang pertama meningkatkan jumlah produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa barang. Cukup sekian untuk materi pada pertemuan kali ini, dan Ibu akan memberikan tugas, yaitu carilah informasi atau data mengenai tingkat inflasi di Indonesia pada tahun 2020, kemudian analisislah inflasi tersebut termasuk kategori inflasi jenis apa dan berapa tingkat keparahannya. Nah, tugasnya dikumpulkan di e-learning atau bisa japri ke Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, boleh ditanyakan di WhatsApp grup atau japri ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.